sudah ya, oke. Saya sederhana saja kepada Justin nih. Kata saya adalah Justin. Siapa itu satu-satunya Tuhan yang benar itu siapa gitu loh. Tergantung kamu memaknai Tuhan, kamu memaknai Tuhan dengan saya beda. Kalau yang benar itu siapa? Gini, satu-satunya Allah yang benar itu siapa? Oh, Bapa, betul. Pertanyaanmu bagus nih, kali ini saya seneng. Siapa Allah yang benar? Bapa. Jadi Yesus gimana tuh? Bukan satu-satunya Yesus adalah firman Allah, kalamullah, kalimatullah, rohullah. Pusing kau. Dia bukan Allah yang satu-satunya Allah yang benar. Dia adalah firman Allah. Di mana disebutkan bahwa Yesus itu adalah firman? 1 Yohanes 1 ayat 1. Aduh pertanyaannya. Tolong yang lebih sulit lagi. Perkataannya Yesus dong, di mana Yesus? Saya lebih percaya hadis Yohanes daripada hadis Muhammad. Bukan Nabi Muhammad. Saya cuma mau nanya saja, di mana Yesus? Kamu nggak percaya sama Muhammad? Bukan, di mana Yesus mengatakan dia adalah firman? Coba di mana? Itu kata muridnya Rasulullah. Oh iya. Aku pengen saya biarkan Alexander, biarkan. Saya masih bisa. Di situ kan bukan firman, di situ kan logos. Logos itu kan konsep dari filsafat Yunani loh yang kan keluar dari Allah. Philo of Alexandria. Ya terserah sendiri mengatakan begitu. Gini, di dalam dunia Islam pun banyak filsuf, Ibnu Rushd segala macam, Imam Al-Ghazali, nggak masalah dengan filsafat. Tetapi filsafat gini, karena dunia ini milik Allah. Enggak gini, saya yang paralelkan. Filsafat ini artinya gini, filosofia mencintai ilmu. Filsafat itu artinya pemikiran dasar. Di dalam pemikiran dasar, misalnya begini, makan itu kata yang umum. Logos itu kata yang umum juga, yang artinya adalah pikiran hikmat. Tetapi bagaimana kekristenan menjelaskan hikmat Allah, jangan sampai menjadi antropoformisme, ya, atau mengatributkan yang transenden dengan makhluknya. Nah, makanya Rasul Yohanes menjelaskan firman itu berbeda dengan firmannya Abdullah, gitu. Firman Allah berbeda dengan firman manusia. Jadi tadi sudah disampaikan ya, jadi bahwa Yesus itu adalah firman ya menurut Justin gitu ya. Tetapi menurut Alkitab. Menurut Alkitab. Betul. Oh, ini loh. Anda jangan mewakili, kan bisa jadi yang lain juga berbeda pendapat dengan Anda. Misalnya dasar saya Alkitab. Satu adalah satu kan berbeda dengan Anda. Dia juga. Gini. Dasar saya berdasarkan kepada Alkitab gitu. Gini, yang harus kamu gini, kalau kamu menyerang dasar saya, itu namanya kritik histori, kritik teks. Kamu jangan menyerang nanti. Ya, yang harus kamu serang adalah apakah saya berbicara tanpa dalil Alkitab? Kamu tadi sudah menyerang loh, itu perkataannya Yohanes, nggak boleh seperti itu. Nah, ya jadi anak baik ya malam ini. Seperti itu loh. Iya, kami mengimani perkataan Yohanes. Gini. Ya terserah Anda kalau Anda mau gini loh. Ya saya nggak menyalahkan Anda. Kalau begitu Quranmu perkataan Jibril, ngapain? Kamu di sini kan membawa. Ini kamu jangan takut berdebat. Yang saya tanyakan tadi ada. Ini yang tadi kan sudah tadi kan. Dulu gini ya. Gini, sabar, santai bro. Kita diskusi sama kamu sampai kiamat. Saya jadwalkan, tenang aja. Jadi gini, ya. Saya nggak serang Quranmu, silahkan. Kamu jelaskan Quranmu. Saya nggak akan serang Quranmu itu adalah perkataan Jibril, enggak gitu. Tapi kamu juga jangan serang Alkitab saya, karena kami mengimani bahwa Allah menggunakan Alkitab sebagai sarana pewahyuan untuk mengungkapkan sesuatu. Pewahyuan itu artinya mengungkapkan sesuatu. Jadi jangan ada lagi, oh itu perkataan Yohanes. Memang betul itu tulisan Yohanes. Kami nggak pernah mengatakan Alkitab itu gedebuk dari langit, ya. Tapi kamu jangan lagi bawa ke situ, jadi diskusinya mundur, bro. Nanti saya juga akan, udahlah ngapain diskusi sama kayak gini, kita aja orang kayak gini. Nanti kita juga akan membalas, oh, berarti Quran perkataan Jibril, nah, kan repot lagi. Jadi, telur sama ayam gitu. Yang harus kamu kritisi, serang itu pemahaman kami, apakah kami ini salah mengartikan Alkitab. Nah, itu. Masa gini harus diajarin, bro? Ya sudah cukup. Belum sih, tapi ya silakan lah. Oke. Jadi tadi sudah disampaikannya, jadi
satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Bapa gitu ya. Satu-satunya Allah. Satu-satunya ya. Kata-katamu salah. Iya. Satu-satunya Allah yang benar itu adalah Bapa ya. Iya. Betul. Jadi Yesus itu bukan sebagai, tidak termasuk ke dalam satu-satunya Yesus firman Allah. Itu ya. Nih, ya, jadi, Yesus firman Allah. Ya. Jadi kamu jangan menyimpulkan. Ya, Yesus itu kan firman Allah, tetapi satu-satunya Allah yang benar itu adalah Bapa. Oke. Yang memiliki firman dan roh. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah Yesus itu adalah Allah? Yesus firman Allah. Firman Allah, tetapi apakah dia Allah? Firman menjadi daging. Nah, dulu Pak, biarin Pak. Yesus firman Allah. Jadi dia bukan Allah. Yang berani mengatakan firman Allah bukan Allah siapa? Sebentar Pak. Saya tahu Pak. Biarkan Pak Meles. Yang berani mengatakan firman Allah bukan Allah siapa? Tidak, saya cuma nanya tadi. Tadi kan saya tanya. Saya bukannya nggak mau menjawab. Saya apakah Yesus itu adalah Allah? Firman Allah saya jawab. Jadi bukan Allah. Firman Allah. Iya. Apakah firman menurutmu Allah itu adalah Allah? Menurutmu firman Allah bukan Allah? Quran itu firmannya Allah bukan? Kok saya dibawa ke situ, saya tanya aja. Lagi saya bodoh. Jadi melebar nanti. Ya makanya nggak usah, itu pertanyaan yang harus dijawab bersama. Karena Anda juga mengenal firman Allah, saya juga mengenal firman Allah. Saya hanya bisa menjawab. Udah dijawab sama Bro Justin. Kok diulang-ulang lagi? Enggak, Pak Meles biarkan Pak. Kita harus tuntun mereka. Kita jangan terpancing dengan pertanyaan seperti ini. Tapi biarkan mereka menyimpulkan sendiri. Sekarang gini Pak, di Islam, Pak Abdullah ya. Di Islam itu juga dikenal firman Allah. Di kami juga dikenal firman Allah. Sekarang kami hanya mau mengatakan dalam diskusi ini, Yesus adalah firman Allah. Kami tidak mau memaksakan jawaban, nanti jadi polemik. Jika Anda mengatakan apakah firman Allah adalah Allah, Anda bertanya ke Imam Al-Ghazali. Karena Imam Al-Ghazali mengatakan firman Allah insisi dalam diri Allah. Ya sudah. Sudah. Iya. Kalau sudah, nah. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa satu-satunya Allah yang benar itu adalah Bapa. Kemudian Yesus itu adalah firman Allah gitu ya. Iya sayang. Apakah Yesus itu adalah Allah? Yesus firman Allah sayang. Jadi bukan Allah. Firman Allah cintaku. Loh. Pertanyaan saya, apakah dia Allah atau bukan gitu loh? Dijawab aja. Saya menjawab firman Allah. Apakah Yesus itu adalah Allah atau bukan? Kamu tanya ke Imam Al-Ghazali. Sifat Allah bukan? Tanya kepada Anda dong, kan itu kayak saya nggak bisa jawab. Yang bisa jawab. Nggak bisa, saya bodoh. Yang saya bisa jawab Yesus firman Allah. Nggak bisa jawab, nggak mau jawab. Iya, mau udah stop diskusinya. Sudah, firman Allah. Anda mentok di situ kalau begitu. Memang ya sudah. Ya sudah. Kalau keyakinan yang nggak jelas jadinya gitu loh. Jelas, dalilnya jelas. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 5 ayat 6, dan ribuan. Karena Alkitab kami ada 36.000 ayat. Nggak ada yang dimakan kambing. Mungkin kalau Anda yang nggak mau jawab, mungkin yang lain ada yang mau jawab nggak? Nggak usah saya aja. Malam ini saya borong Zoom-nya FVC. Saya sewa. Ayo kamu sama saya. Mungkin yang lain bisa jawab. Nggak usah. Saya saja. Saya gitu saja. Saya butuh pertanyaan lebih sulit. Habis kamu nanyanya malu-maluin saya juga. Makanya pertanyaan itu, bro. Gini, bro. Pertanyaan kamu tuh memalukan berulang-ulang. Itu adalah Allah atau bukan gitu loh. Kalau kamu bertanya di dalam dunia Islam, firman Allah apakah usah dibawa-bawa ke Islam? Saya tanya kepada Anda gitu. Saya mengatakan Yesus firman Allah. Yesus firman Allah. Nah, Yesus itu kan tadi sudah Anda sampaikan. Saya sudah oke. Yesus saya sudah oke. Bukan menerima ya, tetapi saya sudah paham dengan apa yang Anda sampaikan. Nah, pertanyaan saya berikutnya adalah, kalau Yesus itu adalah firman Allah, pertanyaannya adalah apakah Yesus itu juga adalah sistematik kamu salah. Gitu. Begini, Yesus adalah firman Allah. Kamu harus bertanya, apakah firman Allah adalah Allah? Nah, itu pertanyaan namanya silogisme. Ada urutannya. Ya, nggak apa-apa. Yesus adalah,
Yesus adalah firman Allah. Itu dulu. Kalau kamu mengatakan, makanya gini, Alkitab kami mengajarkan gini. Ya makanya Alkitab kami mengajarkan jika ada orang kafir di luar Kristen yang menanyakan apakah Yesus adalah Allah, kami harus menjawab berurutan. Yesus adalah firman Allah. Nah, setelah itu kami juga disuruh diam, nggak langsung nyerocos, menunggu respon, loading. Nah, sekarang kamu dari jawaban saya, pertanyaanmu apa? Oke, saya ikuti saja ya. Saya ikuti saja arah pikiran Anda gitu ya. Jadi Yesus itu menurut pemahaman Anda, Yesus itu adalah firman Allah gitu. Oke, saya lanjutkan saja. Saya ikuti aja arah Anda gitu kan. Oke, nah, sekarang pertanyaan adalah apakah firman Allah itu adalah Allah? Waduh, firman Allah adalah Allah. Haleluya, puji Tuhan. Pinter kamu, bro. Betul ya. Oke, jadi kan gini loh, kan kita di dalam matematika itu kan belajar hukum asosiatif gitu ya. Jadi A sama dengan B sama dengan C, itu dapat disimpulkan A sama dengan C gitu ya. Itu kalau manusia sekarang, boleh, kalau untuk Allah nggak boleh. Dulu dong, jangan dipotong dulu. Jadi kalau A itu adalah Yesus, B itu adalah firman Allah, kemudian C itu adalah Allah, maka A, Yesus adalah firman Allah adalah Allah. Jadi Yesus itu adalah Allah, gitu loh kesimpulannya. Kalau kita mau memakai logika gitu loh, kecuali kalau Anda nggak mau pakai logika kalau nggak bisa, kalau gitu gini, kalau Allah boleh dilogikakan, Allah lebih kecil dari otakmu. Oh, enggak dong. Kan kita memahami Tuhan itu dengan akal dong gitu loh. Enggak boleh, bro. Kalau Tuhan bisa dipahami dengan akal, Tuhan lebih kecil dari otakku. Tuh, jadi Anda memahami Tuhan Anda dengan apa dong? Dengan batasan. Enggak pakai akal Anda gitu ya. Pakai tapi dibatasi. Pakai dibatasi, tidak boleh disamakan dengan matematika, nggak boleh, brother. Sayangku, saya senang banget sama kamu malam ini. Kalau dekat saya peluk. Jadi benar dong ya, jadi benar bahwa memang Anda tidak memakai akal gitu loh. Pakai, tapi dibatasi. Akal karena Allah Anda sendiri loh mengatakan tadi. Ayam tadinya. Allah itu tidak boleh disamadengankan. Kalau disamadengankan lebih kecil dari otakmu. Tetapi harus ada tanda koma di belakang. Yesus adalah firman Allah dan firman Allah adalah Allah. Itu harus dijelaskan. Jadi kesimpulannya bukan dalam kesimpulan, betul. Tetapi dalam sebuah kenyataan. Contohnya begini. Quran adalah firman Allah. Misalnya ya, ini maaf ya. Quran di dalam buku, tapi buku bukanlah firman Allah. Karena buku bisa dibakar. Misalnya Anda di dalam. Anda mengatakan Quran di dalam, kan tadi nggak ada di dalam tadi. Kita sama Yohanes 1:14. Yohanes 1:14, firman di dalam daging. Gini loh. Tadi kan gini. Tadi kita nggak ada di dalam. Tadi kan Yesus adalah firman. Itu kan. Tadi kan ada, oke. Firman itu adalah Allah. Jadi Yesus itu adalah Allah dong kesimpulannya gitu loh. Firman adalah Allah, nggak boleh langsung. Nggak boleh. Jadi, Cintaku, misalnya gini, Quran di dalam buku. Quran adalah firman Allah. Buku bukan Allah. Bukan firman Allah, kan begitu. Masa firman Allah buku sih bisa dibakar? Ya, itu Anda malah salah dalam menganalogikan. Berarti buku itu karena yang bisa dibakar itu firman Allah. Buku itu Al-Quran. Buku itu bukan Al-Quran dong. Apa dong? Kamu baca Quran di mana? Di handphone. Berarti handphone itu firman Allah. Itu namanya mushaf gitu loh, mushaf Al-Quran. Jadi ya memang Anda yang nggak akan paham sih. Jadi enggak. Iya, berarti mushaf Quran. Mushaf Quran itu Quran gitu bukan? Nggak melebar. Ya, bukan yang sempit-sempit. Bukan. Ya dong. Jadi enggak. Itu bukan. Ya dong. Jadi gini loh. Jadi ketika Anda tadi mengatakan bahwa Allah itu adalah Yesus itu adalah firman Allah dan firman Allah itu adalah Allah. Orang yang memakai akal yang sehat gitu ya, mau memakai logika itu akan mengambil kesimpulan Yesus itu adalah Allah gitu loh. Tetapi ketika Anda mengatakan Yesus, Anda tidak mau menyimpulkan seperti itu ya, terserah kepada Anda ya. Saya hanya menawarkan. Enggak.
penggunaan bro, logika yang benar gitu loh. Iya, nggak apa. Kalau Itu saya aja. terapkan itu gini, kalau saya terapkan logika itu di Islam, saya jadi Mu'tazilah. Kamu tahu Mu'tazilah nggak? Itu bidat di Islam. Kok Mu'tazilah? Iya. Mu'tazilah itu tidak pernah mengatakan Yesus adalah firman kok. Enggak. Mu'tazilah nggak ada hubungannya dengan Yesus. Mu'tazilah kan membahas iya, Quran. makanya. Mu'tazilah itu mengatakan Quran itu ciptaan. Itu. Quran gimana? ciptaan bukan. Terus gimana? Saat ada menghubungkan tadi bagaimana? Tentang A sama dengan B, B sama dengan C, A sama dengan C itu gimana? Coba Anda bagaimana menghubungkan Mu'tazilah dengan misalnya begini, logika yang tadi? Coba. Ya, misalnya begini ya. Mushaf, Quran ditulis dalam mushaf. Ya, Quran adalah firman Allah. Mushaf bukanlah firman Allah, kan sama. Ya, firman Allah dinyatakan di dalam manusia Yesus Kristus. Firman Allah adalah Allah. Itu analogi manusia Yesus gitu. bukan. Anda sadar nggak sih? Loh, kamu ingin mengatakan itu nggak nyambung gitu. Kamu ingin mengatakan mushaf itu firman Allah. Kamu ingin mengatakan begitu? Ini aja menyerah. Ya, kamu belajar lagi. Makanya di dalam iman Kristen, firman jadi manusia. Di dalam imanmu, firman jadi buku. Beragama itu harus pakai logika, harus pakai akal. Bukan pakai logika kok. Tidak mau memakai logika dan akal Anda ya. Jadi nih, kita kan lagi bahas firman Allah. Quran itu firman Allah bukan? Udah belajar lagi deh Justin ya, oke. Menyerah. Tutup aja Pak Herbert, menyerah dia. Repot. Makanya kalau Muslim di sini nggak paham ilmu kalam ya. Kayak gitu tadi tuh. Bukan. Dia tuh nggak tahu, dia nggak bisa menyamakan bahwa tubuh Yesus yang manusia itu kayak sama kayak kertas aja anggapan kan gitu. Apa bedanya? Iya. Kemanusiaan Yesus saya juga kenal buku itu kan seperti itu, dagingnya itu. Mantap Pak Aladin, keren. Ya mereka kan taunya kalau kita nggak boleh, kalau dia boleh begitu. Dia maunya kan gitu. Itu standar janda orangnya. Kalau kita punya kita nggak boleh begitu, kalau dia punya dia boleh begitu. Dia bukan orang berproses, Pak. Karena Tuhan tuh berbicara kalau kita cara kerja Tuhan ini kan proses ya. Proses itu nggak boleh kita abaikan. Karena kita harus tahu asalnya, kita harus tahu bagaimana prosesnya sampai akhirnya. Baru kita bisa ambil kesimpulan kalau kita sudah satu siklus proses itu selesai. Karena itu tidak bisa memahami satu paragraf juga begitu. Kita harus baca, jangan baca judulnya aja gitu, cerita gitu. Langsung kita ambil kesimpulan. Ya, itu enggak berpikir secara baik ya. Kalau punya pemikiran yang mau mengerti sebuah cerita, pasti kita tahu baca dulu kan. Baru kita ambil kesimpulan. Begini pengertiannya. Ya kalau dia bicara Yesus itu kan dalam keilahiannya, ke firman, proses menjadi manusia memang sebetulnya manusia sesungguhnya berhenti sampai di situ gitu. Itu yang kadang-kadang kita selesai gitu. Melihat mereka ini padahal ada proses kematiannya, proses kebangkitannya, dan kembali kepada keilahiannya. Itu kan satu siklus yang nggak bisa putus. Makanya gini Pak, kalau kita nggak menjelaskan tentang misi dari firman itu diutus oleh Allah firman-nya, akhirnya dipikirnya itu Yesus hadir di dunia ini kurang kerjaan gitu. Nah, dalam benak mereka tuh seperti itu. Ngapain sih Allah yang esa menyatakan diri dalam manusia, dipikirnya hanya menyatakan diri nongol gitu. Itu kerangka mereka yang seprimitif itu coba. Ya kan ujung-ujung pertanyaannya tuh kok bisa Allah mati? Kan gitu kan. Gitu. Iya, makanya saran saya harus langsung ditarik lagi keselamatan. Tarik lagi keselamatan. Jadi yang kita lakukan sama seperti yang Yesus lakukan, menjelaskan. Aku datang untuk melakukan pekerjaan Bapa. Kita nggak boleh keluar dari itu. Kalau kita tersita waktu menjelaskan Yesus hanya untuk menjelaskan Allah yang esa, itu justru jadi bumerang. Makanya mau tidak mau di waktu yang singkat dan pendek gitu ya,
kita bahas Yesus harus selalu dalam keselamatan. Iya, karena Allah yang menyelamatkan, bukannya yang lain. Jadi konsep keselamatan juga mereka lemah, nggak jelas juga, ya kan? Penebusan, ya kan? Apalagi korban. Jangan langsung, betul Pak. Dan ketika sudah masuk keselamatan, jangan mau juga dibawa langsung kepada penebusan, salib. Terlalu berat buat mereka. Mau tidak mau, tarik lagi ke masalah mengapa manusia berdosa dan perlu diselamatkan. Baru nanti kita jelaskan awal banget dari masalah korban, penggantian. Tapi kalau langsung ke kata salib penebusan, wah berat Pak. Kalau kita terbawa ke pertanyaan itu, narasi itu, wah nggak efektif, buang waktu. Tapi menurut aku ya, yang kemarin itu ada aku bikin, memang kendala dari saudara-saudara kita ini, menurut saya di sini ya, saya share aja sedikit ini. Masalah di mereka, ini menurut saya hal yang sangat keesaan Allah ya. Jadi keesaan Allah di Islam dengan di Kristen itu sangat berbeda. Jadi sebenarnya yang tidak tuntas itu mereka, tetapi ketidaktuntasan mereka memahami akidahnya membuat mereka salah memahami kita. Jadi sebenarnya harus mereka tuntas dulu. Contoh, keesaan Allah berbicara bagaimana si Allah itu dengan firman dan rohnya itu. Karena setahu saya, masalah yang dua ini sampai sekarang mereka belum tuntas. Karena rohnya ini kadang kan mereka artikan ini malaikat ini. Firman ini kan diciptakan. Tetapi pertanyaannya, kalau ini malaikat, kalau ini diciptakan atau apa ini? Maka sesungguhnya sudah tidak nyambung, karena di ajaran Alkitab yang sudah ada 600 tahun lebih sebelum Muhammad lahir itu sudah mengakui, menegaskan bahwa Allah itu Esa dan dia memiliki firman, memiliki roh dalam hakikat dirinya sejak kekal. Ada banyak ayat yang mendukung ini. Kemudian yang saya lihat proses pewahaman Alkitab juga, pewahaman Alkitab. Bagi mereka kan itu kan ditulis di imla, didikte. Bahkan ada yang mengatakan ditaruh di dadanya nabinya itu ya, dihafal, ditaruh langsung. Tapi kalau ditaruh langsung kok disuruh baca gitu ya, pertanyaan juga. Padahal kalau kita kan diilhamkan, kemudian dituliskan oleh pribadi yang mendapat ilham itu. Inilah kalau di Kristen. Jadi dua topik ini sudah sangat berbeda, itu bagaikan timur dan barat. Gak bisa ketemu, kutub utara, kutub selatan ini. Jadi mereka selalu membangun narasi bahwa kitab suci itu harus perkataan langsung dari Yesus atau perkataan langsung dari Allah gitu ya. Padahal hal itu udah berbeda. Karena di kita semua kitab suci itu disalin oleh manusia dan diturunkan ke debuk. Satu hal lagi, Bu R. Ya, yang mana? Mereka tuh ada sesuatu yang gap ya. Kan kita ketahui bahwa Allah menciptakan dunia ini dengan firman. Itu tegas sekali. Tanpa firman-Nya tidak ada satupun yang telah jadi. Iya, betul. Nah, itu ketegasan kita. Tapi mereka, kalau kita mau gali ya, mau korek mereka sampai ke dasar pemikiran yang paling dasar, ternyata mereka tuh bisa berpikir begini. Ujungnya, Allah bisa berfirman untuk menciptakan. Allah juga nggak perlu berfirman, juga bisa. Nah, itu kenapa saya ambil kesimpulan? Karena memang pernah ada waktu itu ustadznya atau apa, saya dengar. Karena kita punya keyakinan firman itulah yang menciptakan segala sesuatu. Sekarang dia bilang, enggak harus berfirman begitu. Allah bisa aja menciptakan tanpa firmannya gitu. Jadi seolah-olah diam saja gitu. Tetap jadi, nggak harus ngomong gitu. Nah, mereka tuh berpikirnya seperti itu. Jadi, di mana mereka itu punya pemikiran yang berbeda satu sama lain. Tapi iya, maksudnya itu mereka belum selesai di situ. Jadi sekarang, sebagian memang berkatakan, karena dia Allah menciptakan dunia ini dengan firman-Nya, karena terinduksi sama Alkitab. Tapi yang lain bisa tanpa firman.
nggak harus berfirman kok. Jadi ya begitu aja, entah dalam hatinya, entah dalam apa. Jadi selalu berkata-kata dengan suara gitu, kun fayakun gitu, jadilah maka jadilah gitu. Seolah kata-kata kun fayakun itu mantranya Allah gitu, bisa menciptakan, dan tanpa itu juga bisa. Gitu. Jadi saya nggak ngerti deh, kalau mereka punya pemikiran yang dualisme begini, kita nggak bisa pegang mereka. Sebagian mengatakan yang firman, sebagian juga tanpa firmannya juga bisa, tanpa dia berfirman begitu juga dia bisa menciptakan gitu. Nah itu saya nggak tahu, Bu Herman pernah dengar seperti itu? Apa itu, Pak? Yang tadi, yang dia bisa menciptakan tanpa kun fayakun, tapi dia bisa menciptakan. Ya kalau Jadi, di mereka kan kun fayakun katanya, tapi kenyataannya kan nggak juga. Contoh penciptaan Adam aja bukan kun fayakun, tapi disuruh malaikat ke bumi untuk ambil tanah. Jadi bukan kun fayakun ya. nah itu, jadi kalau Allah menciptakan dengan firman dan tanpa firman, bisa nggak? Mereka tuh ada dua loh pendapat, bukan satu, bukan sesuatu yang bulat gitu. Coba gali deh, cari mereka yang punya pemahaman lebih dalam. Pasti mereka enggak harus dengan kun fayakun. Iya. Jadi memang penciptaan itu bukan kun fayakun, tapi dikatakan kun fayakun, tapi kalau kita dicek beda ya. Saya lanjut dulu Pak Pras ya. Nah, baru yang berikut saya lihat problemnya itu ada di istilah teologisnya ya. Baik tentang kata Allah dan Tuhan khususnya ya. Ini sangat mendasar ini. Jadi mereka sangat tidak bisa membedakan Allah A huruf besar dengan Allah huruf kecil. Mereka tidak bisa bedakan Tuhan huruf besar semua dengan hanya T huruf besar. Konteksnya. Ini menurut saya yang harus dipahami. Karena bagi kita kan Allah itu artinya ya sesuatu yang disembah. Sosok ilahi gitu. Sedangkan Tuhan itu kan gelar kepenguasaan. Nah di situ kalau Tuhan huruf besar itu kata ganti dari Adonai, Yahweh itu. Jadi mereka tidak pernah bisa memahami hal ini karena memang ajaran mereka kan Allah itu Yahweh apa? Tuhan itu namanya Allah. Jadi Allah itu nama Tuhan mereka. Walaupun nanti kalau dicek di Quran setiap kata Allah itu bisa berubah. Bisa al-ilah, bahasa ilaha, ilahu, bisa begitu. Cuman ya itu tugas mereka lah ya. Yang berikut saya lihat ini pengertian tentang malaikat. Malaikat Jibril dan Roh Suci ini juga ini tadi udah saya singgung, ini sangat berbeda ketika kita berbicara Roh Kudus, Roh Allah. Mereka berpikir itu malaikat. Padahal bagi kita bukan. Jadi ini perbedaan-perbedaannya. Baru saya lihat ini contoh sejarah ya. Sejarah di dalam Quran dengan di Alkitab itu berbeda. Kemarin itu bro kayak apa contoh tanya siapa itu Pak ulama itu Pak Jaga Sukma, mana lebih tua lebih dahulu apa Daud atau Musa katanya, dijawab lebih tua Daud. Iya dijawab itu yang di share sama bro kayak apa sih itu yang mimpi-mimpi dia. Nah kayak Sansan saya bilang itu. Iya, jadi sejarah Alkitab di dalam Alkitab dengan sejarah di dalam Quran kan memang udah berbeda sekali. Makanya kalau diskusi dengan kita berbicara sejarah sama mereka nggak nyambung. Karena mereka udah langsung menutup, mungkin langsung dikatakan bahwa Quran itu bukan kitab sejarah. Maka mereka jadi gimana lah ya. Jadi sejarah itu, ini yang menjadi problem juga ini. Yang berikutnya itu pengertian dosa. Dosa itu kan bagi mereka kan perbuatan mencuri dan lain sebagainya. Tapi bagi kita kan dosa itu kan bukan hanya sekedar perbuatan, tetapi apa yang mendorong manusia itu untuk berbuat dosa. Itu berkaitan dengan hakikat dosa itu. Tapi mereka ya manusia seperti kertas kosong. Jadi hampir dalam semua bagian-bagian teologinya berbeda ya. Apalagi kalau kita bicara keselamatan, sangat berbeda. Bagi kita keselamatan itu bukan berbicara masuk surga. Bukan hanya itu saja. Tapi keselamatan itu berbicara tentang kita didamaikan, kita dipulihkan, kita dimenangkan dari dosa, dari maut, dari iblis. Itu bagi kita keselamatan. Tapi bagi mereka kan beda lagi nanti tentang soteriologi. Itu
Pak Bung Erben, sebentar saya potong. Iya. Tujuan kita diciptakan juga beda. Iya, tujuannya beda. Kalau tujuan kita itu nantinya berdosa, itu kan sudah menyimpang kalau menurut Kristen. Iya. Kita diciptakan bukan untuk berdosa, bukan untuk minta-minta ampun kepada Tuhan, bukan. Karena Tuhan Maha Pengampun, untuk apa dia Maha Pengampun kalau nggak ada yang minta ampun, kan gitu kan? Pemikir. Tapi kan kamu ketawa itu si itu ya, si Dan gitu ya, yang punya pemikiran. Itu tujuannya untuk apa gitu? Bukan untuk berdosa. Ya itu jadi memang udah berbeda, makanya bahwa mereka kan bagaimana cepat keluar dari neraka, karena menurut Maryam 71 kan harus mendatangi dulu. Pahala, kalaupun dicek bahasa Inggrisnya kan memang masuk. Jadi ya itu pergumulan daripada mereka, itu perbedaannya. Yang berikut ini saya lihat tentang surga pun berbeda. Kerajaan surga dengan mereka beda, hidup seperti malaikat, tapi mereka ada prestasi asih. Jadi menurut saya yang saya temukan ini beberapa poin penting yang jangan-jangan narkobaan juga boleh di sana. Apa beda? Ya katanya si Alex Muslim, apapun yang kita inginkan bisa ada di sana. Berarti bisa dong. Miras ya kan, minuman keras, apalagi yang itu. Pokoknya yang dibilang Ustadz Sam itu apa? Yang dilarang di dunia, di surga halal semua. Itu di surga halal semua. Buset lah. Ya itu yang menjadi pergumulan ya. Betul. Dibolak-balik ya. Iya. Jadi aku melihat memang ada banyak sekali ya perbedaan yang terjadi. Belum lagi nanti kalau kita bahas tentang kisah-kisah para nabi, itu sangat berbeda sekali. Kalau bicara sejarah sudah ada. Iya, makanya di sini sejarah ini penting ini. Tapi mereka paling takut dengan sejarah. Iya, takut. Ya, benang merahnya kan dari sejarah itu. Iya, karena sejarah itu kan membongkar identitas. Iya. Membongkar perilaku, perbuatan, itu sejarah. Karena ada istilah jas merah. Iya. Kalau kita melupakan sejarah kita, waduh, kita mau ke mana nih arah? Ya kan begitu. Sejarah itu menentukan arah kita ke depan. Nah, itu. Kalau kita dulu misalnya hidup kita tidak baik, sekarang menjadi baik, itu kan karena ada patokan dari dulu bahwa kehidupan cara begitu salah. Iya. Yang benar. Nah, itu kan berbicara tentang sejarah juga. Makanya PPKN itu berbicara awalnya cerita sejarah itu diangkat kepada untuk kehidupan yang ke depan. Supaya kita tidak mengulangi sejarah yang jelek, sejarah yang tidak bagus. Ini berbicara sejarah. Ada latar belakangnya. Buka ujung-ujung datang tok gitu. Loh, lu dari mana? Nggak tahu gue dari mana. Tapi itu bukan jawaban yang bagus. Itu logika tuh nggak bisa dipakai sebenarnya. Makanya video-video ini, ya kan, YouTube ini semua menyimpan sejarah, menyimpan cerita. Itu akan dibuka oleh anak cucu kita. Nah itu kan, dulu kan nggak ada rekaman seperti ini. Sekarang sudah ada rekaman. Jadi siapa yang mau yang bermain-main dibuka sejarah. Itu autentikasinya jelas. Dan video ini tidak akan hilang. Kalau dulu buku-buku masih hilang, kertas bisa hilang, bisa hancur. Tapi ini akan direkam dan direkam persis seperti apa aslinya. Jadi nggak ada istilahnya istilahnya yang ditulis ulang itu pakai tangan itu manuskrip itu. Jadi nggak lagi bilang ini palsu, ini apa, enggak. Ini autentiknya ada, fotokopinya, kopiannya ada, persis seperti itu. Bentuknya, suaranya, apanya persis. Tidak bisa dimainin lagi. Inilah tujuannya. Akan ada gunanya di ke depan. Itu berbicara sejarah juga. Itulah, lanjut. Oke, itulah yang aku ketemukan tentang perbedaan-perbedaan yang sangat mencolok ya. Dan kalau mereka tidak memahami apa yang kita pahami dengan berbagai bentuk istilah ini, maka menurut saya selamanya mereka akan begitu terus. Jadi mereka hanya bergasing ria, bertakia ria, dan semua-semuanya itu. Menurut saya itu sih.
Jadi kalau berbicara sejarah nanti sangat berbeda sekali ya. Contoh kalau kita bicara sejarah para nabi, siapa ibaratnya Adam dan Hawa, siapa Lot, siapa Nuh, siapa Abraham, Ishak, Yakub, sampai ke Musa, sampai ini, mereka nggak bisa menjelaskan karena contoh ya, menurut saya sepanjang membaca ya, tokoh-tokoh di dalam Quran itu cuplikan dari beberapa peristiwa, jadi cuplikan singkat yang memang dicuplik tetapi tidak menjelaskan esensi dari cuplikan itu. Jadi kayak semacam ya kayak gini lah. Jadi secara di dalam kitab mereka memang susah untuk dibahas ya. Mereka kan juga mengagungkan sanad itu ya. Iya, kita jadi gini, memang mereka Tapi menggabungkan mentoknya kan ke sanad. Muhammad. Iya, tetapi sanad itu sendiri, Mentoknya ke Muhammad. iya, Lainnya, padahal nabi-nabi sebelum itu banyak. iya Karena itu. tadi Allah langsung. Nah disitulah mereka bisa bertakiyah. Selalu bilang Allah ini udah. Kalau udah Allah, lu nggak usah bisa apa-apa lagi. Nah itulah jawaban mereka. Menyedihkan sekali orang katanya punya akal tapi udah nggak dipakai akal. Taruh dengkul. Ya itulah. Jadi semoga lah mereka sadar ya. Aku kadang kalau dipikir-pikir ya contoh kayak nama kitab, mengapa ada nama-nama Miniju. Ya banyak sekali sih, cuman ya nggak tahu lah kita bagaimana. Aku sih melihat ini beberapa problema dari saudara-saudara kita itu ketika kita ada diskusi, ada dalam kisaran ini mungkin masih ada yang lebih lengkap dari sini bisa dibuat orang, silahkan aja. Tapi menurut saya hal seperti ini memang sudah menjadi bagian dari rencana mereka. Oke, siapa lagi mau ngomong ini? Biar kita akhiri. Tadi yang siapa tuh? Satu aja siapa sih? Itu masih jauh Pak. Iya, dia saksi Jehovah dia itu. Oh, dia mau membentukkan apa itu statement lain sama statement Enggak. Iya, dia kan apa? Dia namanya juga umat polemikus. Oh, ya kalau dia potong-potong